Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Raffi. Dan saya Mira. Kami dari SMP Negeri 9 Banjarmasin. Hai guys. Apa kabar kalian semuanya? Baik, semoga baik ya. Kami dari SMP Negeri 9 Banjarmasin ingin memperlihatkan kegiatan literasi yang ada di sekolah kami. Eits, tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan profil sekolah SMP Negeri 9 Banjarmasin. Penasaran? Cekidot! Visi SMP Negeri 9 Banjarmasin yaitu terwujudnya peserta didik cempaka harum, cerdas, empatik, patriotik, berakhlak mulia, aspiratif, handal, ramah lingkungan, unggul, dan mandiri, berlandaskan iman dan takwa. Sedangkan misi SMP Negeri 9 Banjarmasin yaitu yang pertama, mengintegrasi nilai-nilai karakter dan moral dalam setiap aspek pembelajaran untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia, cerdas, empatik, patriotik, dan ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang relevan dan berkesinambungan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat, menanamkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan melalui program-program pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, memiliki lingkungan sekolah yang kondusif, ramah anak, bersih, indah, dan nyaman. Yang keenam, mewujudkan lulusan yang beriman, berilmu, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Untuk kegiatan utama literasi di SMP Negeri 9 Banjarmasin yaitu tentang sungai. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa jadi sungai? Karena SMP Negeri 9 Banjarmasin terletak di kota Banjarmasin yang berjulukan kota 1000 sungai. Maka dari itu, kegiatan literasi kami adalah tentang sungai. Entah apa itu sungai, cara mengelola sungai, maupun cara berkehidupan di pinggir sungai. Untuk profil sekolah yang lebih lengkapnya, bisa scan barcode di sini. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan ke kalian kegiatan literasi yang ada di sekolah kami. Mau tahu gimana kegiatannya? Ikutin kami terus ya. Tapi sebelum itu, beritahu dulu dong kegiatan literasi apa aja yang ada di sekolah kita. Oh iya, kegiatan literasi di sekolah kami ada banyak sekali. Ada pojok literasi di setiap ruangannya, seperti ruang kelas, ruang agama Kristen, ruang UKS, sampai musola juga loh. Iya kan Raffi? Bener tuh. Penasaran? Yuk kita samperin. Yuk. Ini dia pojok literasi yang ada di musola kami. Dari desainnya sih kelihatan bagus banget ya. Yuk kita tanya-tanya dulu apa aja kegiatan mereka di sana. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Wah, kalian semua lagi pada ngapain? Boleh ngobrol-ngobrol dulu nggak nih? Oh, di sini kami lagi ngumpul-ngumpul sambil ngisi waktu pas istirahat. Kayaknya kalian asik banget di pojok baca musola ini. Coba jelasin dong, apa aja yang biasa kalian lakuin di sini? Alhamdulillah, banyak banget. Selain menjadi tempat membaca kami di waktu luang, kami juga bisa berdiskusi perihal pelajaran. Terkadang bukan tentang pelajaran saja, tetapi juga bisa bertukar pikiran tentang ilmu-ilmu yang lain, seperti membaca yang baik di depan kelas, sopan santun dalam bersosialisasi di sekolah, dan yang lainnya. Apalagi dengan kegiatan utama kita yaitu literasi sungai, kita dapat bertukar informasi tentang bagaimana cara berwudu di pinggir sungai atau bagaimana cara hukumnya berwudu menggunakan air yang ada di sungai. Dan juga ada satu yang menarik di pojok baca musola ini. Tentu juga dengan pojok baca yang lainnya. Karena di setiap pojok baca itu memiliki barcode untuk men-scan buku atau artikel yang ingin dibaca, seperti barcode yang ada di sisi kami. Isi link yang ada di barcode itu disesuaikan setiap masing-masing ruangan. Seperti kami
yang sekarang berada di musola ini karena terkait ilmu agama Islam dan juga buku-bukunya tentang agama Islam. Dan juga jangan lupa tentang tema utama kita yaitu tentang sungai. Wah, ternyata banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau berbagi. Sama-sama. Itu dia pojok literasi yang ada di musola kami. Selanjutnya kita akan menuju ke pojok literasi yang lainnya. Semua dada dulu ke kamera. Selanjutnya, ruang UKS. Di UKS juga ada pojok bacanya loh guys. Yuk kita lihat pojok bacanya. Assalamualaikum teman-teman, izin masuk. Waalaikumsalam. Halo, kami lagi ngebaca tentang buku kesehatan nih sambil berdiskusi. Wah, seru sekali. Berguna banget ya pojok baca ini bagi kalian. Tentu saja pojok baca ini bisa menjadi tempat kami untuk bertukar pikiran, bertukar informasi ataupun pengetahuan tentang kesehatan. Wah, senang sekali mendengarnya. Semoga pojok baca ini bisa berguna bagi kita semua ya. Dadah dudang ke kamera. Dadah. Nah, selanjutnya kita ke ruangan agama Kristen. Ruangan ini khusus untuk mapel agama Kristen. Selain digunakan untuk ruangan belajar, di sini juga ada pojok bacanya. Yuk, kita lihat pojok bacanya. Sekarang kita lihat yuk pojok baca yang ada di laboratorium itu. Nah, jadi ini nih pojok baca yang ada di laboratorium kita. Walaupun kecil tapi sangat bermanfaat loh untuk membantu mengajar. Seperti yang saat ini. Nah, sekarang kita akan memasuki perpustakaan SMP Negeri 9 Banjarmasin. Yuk, kita lihat isi dalamnya. Assalamualaikum. Izin masuk. Selamat datang Kak di perpustakaan SMP Negeri 9 Banjarmasin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Permisi, izin masuk. Sebelum masuk, ayo tulis daftar keterangan hadir dulu. Yuk. Nah, jadi ini dia nih perpustakaan kita. Di sini kami mengoleksi 8.802 eksemplar. Fungsi utama perpustakaan ini tentunya untuk peminjaman buku. Selain buku pengetahuan, di sini juga banyak buku fiksi-fiksi loh, seperti buku novel, buku pengetahuan umum, dan lain-lain. Selain menjadi tempat meminjam buku, perpustakaan kami juga menjadi tempat kegiatan belajar. Dan kalian tahu nggak sih, perpustakaan kami juga ada program unggulan, yaitu pemberian apresiasi terhadap siswa-siswi maupun guru yang sering berkunjung dan meminjam buku setiap semesternya. Penghargaan itu diberikan oleh pengelola perpustakaan kami. Semuanya dadah dulu dong ke kamera. Dadah! Nah, jadi ini dia perpustakaan kami. Sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya yuk. Nah, selanjutnya adalah tempat pojok baca utama yang ada di SMP Negeri 9 Banjarmasin, yaitu pojok baca rumah bahasa. Rumah bahasa merupakan perkumpulan siswa-siswi SMP Negeri 9 Banjarmasin yang ingin mendalami ilmu bahasa dan sastra. Apakah pojok baca ini hanya digunakan para pengurus rumah bahasa? Tidak ya guys. Pojok baca ini digunakan umum oleh seluruh siswa-siswi SMP Negeri 9 Banjarmasin. Yuk kita lihat keseruannya di sana. Halo teman-teman, lagi ngapain? Halo Rabi, kami sedang baca buku sambil berdiskusi nih. Wah, kalian lagi diskusi ya? Aku mau tanya dong, apa pendapat kalian tentang pojok baca kita ini? Apakah sangat bermanfaat? Sangat bermanfaat sekali.
Dengan pojok baca ini, kita bisa membaca buku, berdiskusi, maupun berkumpul selain di perpustakaan. Bener banget ya. Yang lain sepakat juga nih. Sepakat dong. Nah, itu dia pendapat teman-teman kita tentang pojok baca ini. Selanjutnya, kita lihat pojok baca di ruangan yang lain yuk. Dah. Kegiatan literasi di ruang kelas itu terbagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama yaitu pada pagi hari saat jam kanor, kami akan membaca buku bersama-sama di ruang kelas. Dan pengawas harian akan memberitahukan melalui pengeras suara. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan literasi pagi. Selanjutnya, kegiatan literasi yang kedua ada di setiap pojok baca kelas. Di sekolah kami tidak hanya pojok baca yang di pendopo saja, tapi setiap sudut kelas dijadikan pojok baca. Seperti kelas 9A. Pojok baca kelas 9D. Pojok baca kelas 8. Pojok baca kelas 7. Sekarang, yuk kita lihat pojok baca kelas 7H. Halo semuanya, izin masuk ya? Iya, Pak. Coba lihat, pojok baca mereka sangat menarik ya. Ada yang duduk juga loh di belakang, yuk kita samperin. Halo semuanya, izin gabung ya? Iya Pak, silakan. Wah, pojok baca kalian sangat menarik ya. Gimana pendapat kalian tentang kegiatan literasi yang ada di sekolah kita? Iya Kak, pojok kami juga ada namanya loh, namanya Samudra Pengetahuan. Dengan pojok baca ini, kami merasa sangat senang. Apalagi kegiatan utama literasi di sekolah kita tentang sungai. Sangat bermanfaat sekali untuk kota kita yang banyak sungainya. Apalagi sebagian besar tempat tinggal kita berada di tepi sungai. Wah, bener banget ya. Kegiatan ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang lain setuju kan? Setuju. Sekarang, yuk kita lihat aktivitas mading di sekolah kami. Yuk. Nah, jadi ini dia mading di sekolah kami. Mading ini dibikin sama Kami dari OSIS SMP Negeri 9 Banjarmasin. Nah, kita tanya-tanya dulu nggak sih? Ayo. Isi madingnya ini tentang apa sih? Ada ngomong-ngomong tentang sejarah awal berdirinya SMP Negeri 9 Banjarmasin. Ada juga opini-opini mengenai serba-serbi 17-an dari anggota OSIS dan siswa-siswi SMP 9 Banjarmasin. Di sini juga ada tentang mitos dan fakta. Di sini ada foto kegiatan kita selama 17 Agustus. Wah, isinya menarik-menarik banget ya. Untuk kegiatan aktivitas mading, sebelum mading dipublikasikan, kami akan membuat kelompok-kelompok kecil. Pertama, kami akan membuat kelompok untuk penentuan tema mading. Kedua, kami membuat kelompok desain mading. Dan yang ketiga, kami membuat kelompok penghias mading. Dan terakhir, ini dia mading yang sudah jadi dan sudah dipublikasikan. Nah, itu tadi kegiatan pojok baca yang ada di sekolah kami. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi untuk teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.